Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Isya nanti akan diteruskan salat tarawih Masjid Al-Mutmainah yang dicintai Allah, yang berbahagia dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi banyak kenikmatan, terutama adalah nikmat sehat, nikmat sempat bisa melaksanakan ibadah sholat Isya. Nanti akan diteruskan sholat tarawih berjamaah dengan keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Itu merupakan nikmat Allah yang paling besar, karena mengingat Allah akan ingat kita. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat Isya yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan sampaikan menjaga lisan. Lisan itu adalah ucapan, sesuatu yang harus kita jaga, terutama pada saat sekarang ini, karena kita telah diberi oleh Allah itu kewajiban untuk berpuasa, dan berpuasa itu tidak saja sekedar untuk mencegah makan. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah yang artinya, tidaklah puasa sekedar mencegah makan dan minum saja, tapi sesungguhnya puasa itu mencegah dari perkataan-perkataan kotor dan obrolan-obrolan yang keji. Kalaupun ada orang datang kepadamu memarahi dan mengatakan engkau dulu atau bodoh, katakanlah aku sedang berpuasa. Jamaah yang berbahagia, jadi kita janganlah melakukan hal yang membatalkan pahalanya puasa. Maka jagalah lisan kita agar apa yang telah kita laksanakan dari pagi tadi, dari pagi kita melaksanakan kegiatan untuk puasa ini tidak terganggu oleh hal-hal yang tadi, pahalanya bisa hilang atau berkurang. Maka yang harus kita laksanakan tidak hanya kita lapar dari makanan dan haus dari minuman, tapi perkataan-perkataan yang mungkin bisa menyinggung perasaan orang atau berkata kotor itu atau misuh, itu coba kita kendalikan dari sekarang. Kita pembelajaran, nanti setelah bulan Ramadan selesai, itu dalam pelatihan bulan Ramadan menjadikan kita 11 bulan itu akan menjaga lisan kita. Jamaah yang berbahagia, di dalam hadis Imam Tabrani dari Sahal Ibnu Sa'id radhiyallahu an, cegahlah mulut kalian dari menyakiti kaum muslim. Bila mana salah seorang di antara mereka meninggal, maka katakanlah hal-hal yang baik mengenai dirinya. Walaupun itu kita tahu bahwa saudara kita atau keluarga kita atau siapa saja, mungkin dia itu dalam hidupnya melakukan hal-hal atau berkata kepada kita yang tidak baik, janganlah kita mengumbar atau melakukan hal-hal yang ada di hadis ini. Kita harus mencegah mulut kita dari cerita-cerita yang mungkin itu bisa menyakiti mayat yang ada di kuburan atau keluarga yang mendengar. Jadi kita menjaga lisan ini memang berat, tapi insya Allah dengan puasa ini kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad, kita janganlah melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi.
Kemudian hadis riwayat Imam Tirmidzi, jangan engkau berdebat dengan saudaramu, jangan bergurau yang menyakitkan, dan jangan engkau menjanjikan kepadanya dengan suatu janji lalu engkau mengingkarinya. Jadi kita sebagai seorang muslim, janganlah kita sering berdebat, saling menonjolkan, menang-menangan. Tidak. Tapi yang harus kita lakukan adalah cari kebenarannya yang benar mana. Jangan menang-menangan, semuanya menggunakan dalil, menyalahkan, saling menyalahkan, itu seperti menyakiti saudara kita. Jadi kita harus menjaga lisan kita, berdebat itu dilarang oleh Allah, dan argumen yang berdalil itu sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian janganlah kita melinjani janji, janganlah kita mengumbar janji apa saja. Maka hal-hal yang tersebut yang saya sampaikan kita harus jaga lisan kita. Kemudian yang terakhir jamaah, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi, waspadalah kepada keburukan orang lain dengan buruk prasangka. Jadi janganlah kita berburuk sangka. Kemudian kita juga harus waspada kepada orang lain, mungkin dia berburuk sangka kepada kita. Kemudian Al-A'raf ayat 31, hei anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah ketika setiap kali masuk masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi maksudnya kita makan, minum, berpakaian, ataupun juga menceritakan hal-hal yang sebenarnya kepada siapapun, jangan ditambah-tambahi. Kalau memang itu tugasnya, ya jangan ditambah-tambahi. Yang terpenting kita harus menjaga lisan kita agar kita selamat di dunia dan juga di alam kubur, juga di alam akhirat nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, jemaah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Yang terpenting di dalam puasa ini kita lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita, dan juga kita jaga lisan kita agar pahala dalam Ramadan itu bisa utuh, tidak terkurangi dan tidak diberikan kepada orang lain. Karena orang yang kita sakiti, kebaikan itu diberikan kepada orang yang kita sakiti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.